abdi nuju kayaan kirang sehat samali biar nuju bobo langsung dituntun ke dia jadi lalir ya terlalu tapi ini kali wajah-wajah penghuni surga ya Masya Allah. Doakan kaminya para kiai, para tokoh masyarakat, mugi-mugi para kiai sadayana sing aya dina ridwan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para guru, para ulama, para kiai, para ajengan, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia Habibi Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad, kepada para ulama, para kiai, para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan balasan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang paling indah di dunia ini kecuali ketika kita jatuh cinta dan cinta kita diterima. Betul. Dan betapa sakit hati ini ketika kita jatuh cinta dan cinta kita bertepuk sebelah tangan. Insya Allah cinta kita kepada Rasulullah akan dibalas dengan syafaatnya. Insya Allah cinta kita kepada Nabi Muhammad kelak akan dibalas dengan mukjizat dan syafaatnya. Kita rindu kepada Nabi Muhammad, padahal sama sekali kita belum pernah bertemu dengan beliau, belum pernah mencium tangan beliau, belum pernah memandang wajahnya Rasulullah SAW. Tapi kita yakin dan percaya bahwa tidak ada nabi yang bisa memberi syafaat kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Wahai saudaraku umat Islam, pesan pertama dengan Maulid Akbar ini, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan. Umat Islam jangan mau diadu domba. Mari kita bersatu sama-sama umat Nabi Muhammad. Kita sama-sama menginginkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab naon cenah? Dina kitab Tanbihul Ghafilin aya kalimat kieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ba'dul hukama. Siapa itu ba'dul hukama? Hukama kalimat sama mufrad daripada kalimat hikmah, tabibul qalbi. Telah berkata sebagian tabibul qalbi. Tabibul qalbi artinya dokter hati. Para guru, para ulama, para habaib, para kiai, mereka adalah dokter hati. Para ulama, para kiai itu adalah dokter. Tanpa ulama, tanpa kiai mustahil kita bisa ibadah. Betul. Tanpa ilmunya para ulama, tanpa ilmunya para kiai, gak mungkin kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ba'dul hukama dia berkata begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tuturkan. Arba'atun la sa'adata fihim, yang artinya ada 4 golongan manusia yang hidupnya dijamin akan sengsara. Niti, semplek, nincang, semplak, ya bahasa Sunda ya. Dagang timbul hutang, tani timbul, pamajikan saling salaki kawin, Masya Allah, anak kabur, pokoknya hidupnya beran. Pertama,
ahaduhumul ladzi yabkhulu bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jalma nu bakal sangsara saur ba'dul hukama nomor pertama jalmi anu teu daek maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ternyata sholawatnya diperintah dina Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 63. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ya Nabi, salam alaika ya Rasul ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Bareng hiji dua tilu ya Nabi, ya Rasul ya Habib, salam alaika salawatullah. Insyaallah eta salawat bakal jadi saksi payunan Kangjeng Nabi. Insyaallah nu maca nu ngilu baca salawat di imah keur boga masalah balik ti dieu beres masalah. Nu milu aca salawat di imah keur boga panyakit aya nu gering balik ti dieu sehat cager panyakit. Nu ilu baca salawat bieu di imah nu boga hutang balik ti dieu insyaallah aya jang mayarna ya. Bah, Ibu hehehe ya Allah ya Rabbi, giliran baku aing dibawa sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi yang pertama catat baik-baik, orang yang dijamin hidupnya sengsara itu Abah, Umi, orang yang pelit, tidak mau membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam satu kitab namanya kitab Irsyadul Ibad. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Mau naik? Mau ke situ? Oh, mirip Haji Darwin ya. Marah ya. Cik aing Haji Darwin eta. Makana ahlan wa sahlan. Geus deukeut lain ieu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, kitab apa? Ada kalimat begini: siapa orang yang membaca salawat ummi, ya ingat-ingat apa salawat anda? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi. Sahajal manu maca sholawat ummi seurna 80 kali
poe Jumaah ba'da asar, maka eta jalmi bakal dihampura dosana 80 tahun katukan. Masya Allah, Masya Allah. Salawat sabaraha wang sulat poe naon dibaca na goyah kuat gak ada asa. Alamun dibaca memeh sare memeh tidur bagus dina saur Syekh Ibnul Qayyim saha jalmi maca sholawat memeh sare sing seueur yang banyak dia membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat cahaya dari cahaya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa, karena cahaya Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Nah, enak kula rek naros ya. Bias naros bias. Ya serana sadar ya na ya. Tadi mah masih kerperem tadi mah. Bade naros ya kamawa sadaya hapuntennya. Cung di dia ibu-ibu nusok memandang salakina lamun keur sare salakina. Ya Allah. Hilok. Dapal pahalananya. Tuturkan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa seorang istri yang memandang wajah suami penuh cinta, sama dengan memandang Ka'bah Baitullah, hanya dengan menoleh memandang melihat wajah suami itu sudah jadi ibadah. Bagaimana kalau mengecerok? Apa mengecerok? Mencium suami satu kali, maka gugurlah dosa 70 dosa. Masya Allah. Bagaimana kalau kita amalkan? Malam ini kita tewak salaki kita. Ya, ingat-ingat sekali nyium seberapa dosa? 7. Bagaimana kalau nyorok-cok? Seef dosa nggak seef? Jadi begini mah, kita ini harus sadar bahwa semua yang hidup akan mati. Betul? Nggak ada orang gagah di dunia ini, nggak ada. Abuya meninggal, apalagi kita orang biasa. Pejabat tinggi negara yang bintang 7 meninggal, apalagi kita rakyat. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak RT, rakyat pelaku, Pak RW, Pak Lurah, anjay, Kiai. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni hamba-Mu ya Allah. Masyarakat mulai edan ya Allah. Khusus kiai, khusus santri wafat. Nanti kalau mama dengar kabar Abah Qasim wafat, Romo Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar kami wafat husnul khotimah. Kita kayak baik lain angin goblok insya
Yang penting kamu bahagia. Bahagiamu bahagiaku. Dari tamu juga. Duh ya Allah, Abah Haji, Umi Haji, doakan abdinya yang minum obat tuh keringat keluar, batuk pilek. Aduh ya Allah. Yang penting ceramah di Cikanyere. Kemarin tenanya oke. Yang penting jamaah terkudu ilu. Doakan baik, doakan baiknya. Itu hapunten bae pilih bahasana teka hati margi abdi mah Sundana Sunda Sukabumi mah kasar Sundana ya kamu di dia mah tapi nggak apa-apa, kita sama-sama orang Sunda, betul. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk. Oh ya Allah. Yo kesal urunnya di Sudia, di Jambara dicalik di dia. Dari jam 7 mamah diuk di sini, nahan cang, nahan tun, nahan hit. Ini perjuangan yang luar. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit, susah-susah, baru kemudian bersenang-senang. Tahlilan salah ya. Oke, apun tadi ya, merenaros dicirit dan lamun anu maut sok tahlil. Lu bener ya? Dengar aku dia. Dicirit dan anu paes sok tahlil. Tadi mah pohonnya. Tenang, kumpulan di malu. Untuk ulama kiai bijaksana. Nah, alhamdulillah, dia tiasa hadir ka dieu ya wasilahna guru urang tuh itu tuh, no kaset tuh. Namanya eta Kiai Rudi, itu tuh, no ganteng itu tuh, no pura-pura ulur tuh. Tepuk tangan untuk Kiai Rudi. Alhamdulillah. Najan kayaan kering kayaknya ini ngalih jamaah kompak, masya Allah. Ya Allah, asupkan deh abdi bareng-bareng karena surga ya Allah. Nah, kurang temeran mau cager baik, mal hirup naik, mal dia. Udah satu saat kurang bakal nu sugih teu kudu som. Komo nu susah. Nu ganteng ulah som. Komo nu goreng mah. Tadi gue lebih ngomong. Komo nu goreng mah. Nu geulis teu kudu som. Komo nu butut. Apa yang kita miliki hari ini hanyalah titipan. Mah eling-eling mangka, Masya eling-eling mangka, eling rumingkang di bumi, dharma wawayangan datang di Allah balik ka Gusti. Kabeh anu hadir poe ieu nu jangkung, nu pendek, nu ganteng, nu geuneuk, kabeh sarua bijilna tina jero liang, tina liang, tina menahan ya, kembalikan deh, tina liang, tina
sabijil tina di dunia neangan duit dikawani ninggalkeun sholat kebelaan beak waktu hirup asup kana jero. Kesimpulan dari liang untuk menuju hidup makana kabeh kudu sadar kana paeh dengannya ada kewajiban nu hirup kanu paeh sabaraha apa teh tuturkeun kewajiban anu hirup mun hirup kieu bahaya kanu paeh aya opat hiji naon gamandian kewajiban hirup teh dua gabung terus tilu nyolatan hari nyolatkeun mah semuanya dihudangkeun opat ngubur. Mari kita sadar dengan kewajiban ini. Makanya lamun aya jalmi imahna deket masjid tapi saumur hirup tilok asup ka jero engke lamun maot ulah disolatkeun di masjid bah mun cau kehirup taraka masjid ada geus maot digogotong ka jero bari panghareupna iheulaan imam. Umat dengan masjid ibarat ikan dengan air, gak bisa dipisahkan. Ada nggak ikan yang gak betah di air? Ada, namanya ikan memonar. Kalau ikan jauh dengan air namanya ikan mau mati. Kalau umat jauh dengan masjid jiwanya yang mati Pak. Kalau jiwanya mati jasadnya masih hidup itu namanya bangkai jalan-jalan. Lamun mama bukan salaki kabeneran salaki mama lalaki sholat telok ngaji ke masjid berjamaah sholawatan pakai calana geus tong dipiara geus eta geus sedan eta la ahaduhumul ladzi yabkhalu fi sholati wa salami ala nabiyil mustafa. Kita berkumpul di siang yang panas ini semata-mata kita lakukan karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ingin mendengar bagaimana kisah lahirnya manusia termulia yang ada di dunia ini. Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Insyaallah yang mendengarkan Qisasul Anbiya ini kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di malam kelahiran Nabi Muhammad diterangkan dalam sebagian kitab-kitab sejarah banyak kejadian-kejadian yang luar nuka hiji dina pentingan Kangjeng Nabi dilahirkeun rohatil atyaru tashtu fi layalil maulidi, burung-burung bernyanyi di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipanggil sama kiai jangan euy, jawabnya begini, iya ai oi coba mama. Di malam kelahiran Nabi Muhammad burung-burung bernyanyi, wahai burung duta suara, terbangkan lagu untuknya tentang cinta. Semua nyanyi sepertinya burung-burung ikut gembira, ikut bahagia. Seluruh makhluk di daratan, di lautan, di udara bertasbih, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Ayat ini dia orang begitu lahir banyak burung-burung bernyanyi. Ayat orang burung buak, jeung burung non
Cungcuingan. Cungcuy. Oke, yang kedua. Di malam kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota Mekah yang gelap berubah menjadi terang benderang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Beda aja orang Cirinten. Orang Cirinten mah pas pentingan bijil caang lampuna teh. Pas begitu nolol sirah budak. Poek. Pareum lampu aliran. Bidan sampai bingung. Ya hulu budak mana jadi parum lampu. Maka dalam Al-Barjanji, anta syamsun anta nurun fauqa nurin. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi. Angkat suaranya. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Semoga Tuhan menyerbakan wangikan pusara baginda Nabi. Amin. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Nabi Muhammad petunjuk dari dunia sampai akhirat, rahmat dan salam kita sanjungkan. Bulan purnama ibarat Nabi. Allah ngomong sudah Nabi Allah. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Adakah pemimpin yang cintanya seperti Nabi Muhammad? Tidak ada. Adakah akhlak semulia Nabi Muhammad? Tidak. Adakah wajah setampan Nabi Muhammad? Mama jawab benar kita. Tentunya tidak ada. Bisa? Coba salah 1, 2, 3. Mantap. Coba ubah itu. 1, 2, 3. Adakah yang setampan dia? Tentunya Allahumma sholli wa sallim. Adakah yang sesabar dia? Tentunya tidak. Adakah yang seikhlas dia? Tentunya adakah tidak ada akhlak semulia Nabi Muhammad, tidak ada sabar sesabar Nabi Muhammad, dan tidak ada ikhlas Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir Allah nasibkan bisa ziarah ke makamnya Nabi Muhammad. Amin. Ayo kali itu ayo. Sing nasib. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Baginda Rasul kemudian menikah dengan seorang perempuan cantik luar. Siapa istri pertamanya? Siti Khadijah binti. Ada yang jawab binti Apud. Orang Arab nggak ada nama Apud, Pak. Khadijah binti Khuwailid. Ingat-ingat ini sejarah nih. Siti Khadijah binti
Waktu nikah baginda Rasul usianya berapa? 25, 20. Siti Khadijah 40. Tapi walaupun usianya 40 tahun, kecantikan Siti Khadijah mengalahkan wanita umur 17 tahun. Di Cirintan ayat istri model begitu. Di urang mah 30 tahun garungkan. Akibat kurang mod. Ibu-ibu, cantik itu butuh modal, betul? Setuju? Tahlil. La ilaha Muhammadur. Mama yang merasa perempuan tolong jawab. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Rumah tangga hari ini butuh doa. Allah. Ya kita nggak bisa menyalahkan perempuan kalau di otak mereka ada doa. Karena kebutuhan hari ini nggak bisa cukup dengan doa. Betul? Untuk para suami dengerin ya. Kenapa perempuan kalau sudah berumah tangga nggak menjadi lebih waktu lagi pacaran mah feminim, ya kan? Lagi pacaran mah masya Allah, pokoknya lembut banget. Setelah mereka punya anak, kenapa berubah jadi? Mau tahu nggak jawabannya? Mereka tahu bagaimana susahnya mencari uang, bagaimana naiknya harga-harga di rumah, sementara lagi pegawaian molor. Nah ini, maka untuk para suami, kalau rumah tangga mau bahagia, kalau rumah tanggamu ingin seperti rumah tangganya Nabi Muhammad, kuncinya cuma satu, jangan coba-coba sakiti hati perempuan. Tenang. Aku tahu, aku mewakili perasaan kalian. Tenang, tolong tahan emosi. Kita sedang maulid, tolong jaga keamanan, tolong. Untuk para suami, cintai istrimu sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena perempuan itu semuanya sama, ingin dimanja, ingin disayang, betul? Jelas wanita semua ingin sok ini hilang menang sih intinya galing umat eling lagu itu mamanya satu orang yang dijamin sengsara, orang yang tidak pernah mau membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliau ini masya Allah. Kalau mama baca sejarah Nabi Muhammad, kita akan meneteskan air mata. Bagaimana kecintaan beliau. Beliau dihina, beliau dicaci, beliau dimaki, bahkan mau dibunuh. Bahkan berbagai percobaan pembunuhan terjadi kepada Rasulullah. Apakah Nabi balas dendam? Tidak. Beliau mengangkatkan tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan berikan azab kepada umatku, mereka enggak tahu apa nabinya. Maka kita yang hadir hari ini sangat beruntung menjadi umatnya Rasulullah. Kita yang hadir hari ini sangat beruntung diberi waktu untuk hadir memperingati Maulid Rasulullah. Karena nggak ada jaminan tahun depan kita masih bisa duduk di sini. Nggak ada jaminan apakah
besok kita masih hidup. Terima kasih jamaah sudah hadir. Sama-sama kita datang, kita pulang sama-sama, dan kita sama-sama nanti di akhirat bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Dua periode, satu periode Mekah, dua periode Madinah. Maka Al-Quran, surat-surat di dalam Al-Quran terdiri dari dua kota, satu Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Karena wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu fase kenabian Rasul waktu di kota Mekah dan di kota Madinah. Nah kemudian Nabi punya istri selain Siti Khadijah, beliau juga punya Siti, istri Nabi selain Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti terus Aisyah, Khadijah, Aisyah, terus BH. Nah iya sejarah yang harus disampaikan. Istri Nabi berapa semuanya? Oh, istri Nabi ada berapa? 4. Salah. Dalam kitab Tafsir Al-Munir jumlah istri Nabi 11. Dalam sebagian riwayat jumlahnya 9. Kenapa kok lebih dari 4? Ya kan? Pertanyaannya kenapa lebih dari? Karena waktu itu syariat pernikahan belum disempurnakan. Surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma tabalakum" belum turun. Nabi Muhammad belum jadi nabi dan rasul. Arek nanya, istri Nabi 11 banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit. Makanya kudu ngaji sejarah biar nggak sudon kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Daud istrinya berapa? 1000. Nabi Daud 1000, Nabi Sulaiman 1000. Kalau ibu hidup di zaman Nabi Sulaiman, ini jadi istri nomor sekian ratus mungkin. Maka setelah turunnya Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Gak boleh punya istri puluhan, gak boleh punya istri ratusan, apalagi ribuan. Batasnya cuma Pak, itu pun kalau bisa berlaku, kalau tidak bisa cukup. Karena perempuan bukan barang mainan, mereka punya hati dan perak, mereka adalah makhluk halus. Bayi salah tuh. Jadi bukan makhluk halus, hatinya itu lembut. Ibu-ibu punya radar canggih, dimanapun suami dan duit pasti akan kapangi. Betul begitu? Hehehe. Kini ku telah kembali padamu, setelah lama ku tinggal pergi. Yang kedua, tulis, orang yang hidupnya dijamin sengsara, orang yang tidak pernah mau menjawab suara ada. Berbahagialah mama yang punya anak di pondok pesantren. Berbahagialah bapak yang punya anak jadi santri. Ayah santri, ayah. Hidup santri. Hidup santri. Takbir. Shallu ala Muhammad. Berbahagialah ibu yang punya anak di pondok pesantren. Berbahagialah ibu yang punya menantu seorang kiai barok. Bukan menantu kiai mah. Itu hakore tinggal di Rukiah. Punya istri cerewet, aku rasa tidak akan jaga. Karena wanita hari ini tidak mempan di Rukiah, tapi di rupiah. Betul?
Ya. Seorang muadzin dalam kitab tafsir Ruhul Bayan, siapa orang yang suka menjawab suara adzan dan suka mengumandangkan adzan, maka nanti di akhirat tangannya akan dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita menjaga sholat yang 5. Sholat gratis bayar, gratis, sholat gratis, puasa ngaji, haji, walaupun gratis banyak orang gak mau sholat. Betul Mi? Dia pikir untuk apa sholat, toh hidup saya susah. Nah, bagi mereka yang punya pikiran ke sana, sholat itu bukan untuk menjadi kaya, bukan. Sholat itu bukan untuk menjadi mobil, bukan. Sholat itu kewajiban kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita kepada Allah karena sudah diciptakan kita sebagai manusia, sehingga diwajibkan sholat. Dan monyet mata wajib, benar gitu. Maka namun ayah jelema dahar beki udun ulin kawin tapi tilok sholat lu gitu karena monyet, sabab monyet bantu wajib. Nah, oke, kalau nggak mau sholat mana, tapi ganti ngaran, entah pakai Abdurrahman, entah pakai Abdurrahim, ngaranna Abdul Kirdun, hamba monyet. Mari kita menjaga sholat yang 5 waktu, karena kematian akan datang tanpa permisi dulu. Betul? Badan pun tak sesaat ditinggal nyawa, anak istri tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad. Ingat tuh, tanah ini akan menghimpit orang yang berani meninggalkan sholat. Jangan coba-coba berani meninggalkan sholat. Yang ketiga, orang yang dijamin hidupnya sengsara menurut kitab Tanbihul Ghafilin, orang yang tidak pernah mau berzikir dan berdoa setelah sholat 5. Ini dalam kitab Fathul Mu'in juz 1 bahwa kedudukan berzikir dan berdoa setelah sholat hukumnya sunnah. Subhanallah, tilu-tilu alhamdulillah, tilu-tilu Allahu Akbar, tilu-tilu terus doa. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim, ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Ayo bareng. Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim, ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Ya lamun dibaca terus-terusan tiap pada sholat, insyaallah bakal disuguhkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakku abdi dijajahkeun kalimatna, tapi kudu hafal heula. Ya Azizu apa? Ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim, ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Kata guru saya Abu Basit Al-Amin Cicu, orang yang mengamalkan, mendawamkan kalimat ini dijamin hidupnya tidak akan susah, pasti bakal lobado dengan cara yang Allah punya. Dan ku cara orang mau teka hati, biar Allah yang mengatur rencananya. Sok berikan deh. Ya Azizu ya Ghafuru ya Azizu ya Ghafuru. Kalau nggak hafal nanti baris ceramah temuin di sana tuh di rumah.
di rumah siapa tadi? Abah Lidi. Kan? Oh, Abah Didi. Sorry guys. Bukan Abah Lidi ya, Abah Didi. Abah Didi. Yang keempat, orang yang dijamin hidupnya sengsara menurut Syekh Zainuddin Al-Maribari. Salah. Menurut Imam Abu Lais. Siapa Imam Abu Lais? Al-Asakandari. Beliau adalah pengarang kitab Tanbihul Ghafirin. Yang keempat, orang yang dijamin sengsara, orang yang durhaka kepada kedua orang. Masih punya orang tua. Hai manusia, hormati yang melahirkan dan membesar darah dagingmu dari air. Nenek, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Siapa orang yang durhaka kepada orang tua, maaf, sejarah sudah mencatat bagaimana siksa Allah kepada mereka yang menyakiti hati ibunya. Kita mengenal sejarah daripada Alqamah, anak yang tidak menjawab panggilan ibunya padahal dia sedang sholat. Yang kedua, kisah daripada Uwais Al-Qarni, seorang wali Allah, kekasih Allah yang menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ketika sahabat bertanya, siapa yang harus saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Bapak. Ibu disebut 3 kali. Bapak, ibu, bapak, ibu, bapak, satu bapak. Ibumu, ibumu, ibu. Ibu adalah keramat dalam hidup kita. Betul. Terima kasih Ibu sudah melahirkan kami. Terima kasih sudah melahirkan kami semua. Ibu jawab, waktu ngajuru nyeri itu. Wajar. Wajar nyeri. Waktu ngajuru nyeri. Wajar. Itu dari kumaha asup 2 on keluar 3 kilo pantes jadi bener ada omong jangan coba-coba dur. Wa wasainal insan ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. 2 tahun ibumu menyusui. Berapa tahun nyusuan budak? Ya, anak perempuan 2 tahun Pak. Anak laki-laki masih umur-umur. Ya, kita tanya mana anu sekalian Yusuf kan itu Yusuf, ya itulah bedanya antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tuh tahu Yusuf. Allah, keringat bercucuran. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua, jangan durhaka kepada kedua orang, karena bagaimanapun hebat sholat kita, bagaimanapun hebat ngaji kita, tanpa ridho orang tua, maka niscaya hidup kita akan celaka dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya ingin hari ini hari bersejarah dalam hidup saya. Saya ingin hari ini hari bersejarah untuk semua hadirin. Saya tahu dari pagi sudah kepanasan. Saya minta
semua para jamaah berdiri dan maju ke depan semua. Kita akan sama-sama mahalul qiyam. Kita akan menghadirkan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Silakan tenang supaya tercangkel. So, kieukeun heula. Lihat dulu. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu maju ke depan terus. Tidak ada yang pulang duluan. Silakan maju dulu ke depan karena kita akan mahalul qiyam. Tim hadroh siap. Ya. Ini adalah hari yang bersejarah bagi kampung Serawe. Ini hari sejarah bagi kampung Serawe Babakan, di mana yang hadir hari ini sebanyak 4.800 jamaah. Tepuk tangan untuk para panitia Serawe Babakan. Tahun kemarin cuma 2.000-an saja, tahun ini 4.000 lebih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu silakan maju rapat ke depan, bapak-bapak di belakang. Kita akan mahalul qiyam, gak lama, paling 10 menit paling lama insyaallah. Nanti kalau ada anak santri bawa air doa nih yang seperti ini, nanti kalau yang mau boleh silakan diambil saja. Itu sodakohnya per botol 10.000 dengan tutup-tutupnya. Bagi yang mau untuk pengobatan anak atau mungkin selagi sedang burut. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang punya video silakan di video, yang punya mau siaran langsung silakan siaran langsung. Kita akan perlihatkan kepada warga Indonesia bahwa warga Cirinteng ini warga yang kompak, yang sama-sama mencintai Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita sama-sama sudah membaca Mahalul Qiyam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.